Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. I'lam anna al-ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu arfa'u wa afdal min sa'iril a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala li adillatin akthar an tuhsar wa ashhar min an tudhkar. قال الله عز من قائل كريم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم بذلك شرفا وفخرا. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي إنهم لا يستوون أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن يفضل الله من يعلم على من لا يعلم بدرجات كثيرة. فهيهات أن تحصل المساوة بين العلماء العاملين وغيرهم من الجاهلين ولكن يرفع الله أهل العلم على من سواهم بدرجات كثيرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرفع الله العلماء يوم القيامة على سائر المؤمنين ب700 درجة ما بين درجتين مسيرة 500 عام. قلت وذلك لأن العلم أساس العبادات ومنبع الخيرات كما أن الجهل رأس كل شر وأصل جميع البليات. قال سيدنا الحبيب الإمام عبد الله بن علوي الهداد رضي الله عنه ونفعنا به الجهل أصل كل شر ومنشأ كل ضرر وهو وأهله داخلون في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه لا عدو أعدى من الجهل والمرء عدو ما جهل. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Lughatul Indonesia siapa yang baca? Yang baca? Ana yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemuliaan ilmu dan tercelanya kebodohan. Ketahuilah, mempelajari dan mengajarkan ilmu merupakan amal yang paling luhur dan utama, melebihi semua amal lain yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil-dalil yang tidak terhitung banyaknya dan sangat terkenal tanpa harus disebutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan, demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu menyaksikan, menyatakan itu. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini Allah mengawali persaksian atas keesaannya dengan dirinya sendiri, kemudian para malaikat, lalu dengan orang yang berilmu. Jadi saudara, mencari ilmu itu satu keharusan. Karena Islam itu tidak toleran dengan kebodohan. Wajib hukumnya mencari ilmu itu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tapi yang wajib mencari ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib bagaimana bisa melaksanakan ibadah wajib secara sah, dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya. Mempelajari kesahan sholat 5 waktu wajib, karena itu wajib dilaksanakan.
Ketika mau masuk Ramadan wajib belajar gimana puasa sah di bulan Ramadan. Ketika Anda mau umrah wajib belajar dulu. Ketika Anda tadi itu mau bekerja, kerja apa? Oh, kerja misalnya kongsi syarikat, wajib pelajari gimana supaya sah. Oh, transaksi, gimana caranya sah? Wajib dipelajari. Jangan nanti saya pikir belajar, bukan mikir. Mikir itu bagi orang yang ngerti. Yang nggak ngerti belajar. Itu wajib hukumnya. Selain itu juga wajib mempelajari bagaimana bersih hati daripada penyakit-penyakitnya. Oh, riya, oh ujub, oh sombong, oh yang lainnya, itu wajib dipelajari. Kenapa? Yang selamat itu bukan hanya yang melaksanakan kewajiban di atas dunia, tapi juga harus selamat hatinya dari kiamat. Sholat tapi penuh dengan kesombongan nggak selamat dari kiamat. Ibadah tapi penuh dengan riya nggak selamat dari kiamat. Karena itu dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Selamat hatinya. Jadi wajib itu hukumnya. Kalau kita membiarkan anak kita bisa misalnya komputer tapi nggak tahu tentang sholat, dosa kita. Karena itu ilmu wajib. Termasuk masalah akidah, wajib dipelajari. Usuluddin itu wajib itu dipelajari, nggak boleh. Sifat-sifat wajib Allah nggak hafal. Bahasa Inggrisnya di luar kepala kalau terlalu. Dosa loh kita ini kalau kita nggak begitu. Padahal mempelajari ilmu yang wajib itu, saudara, 2 jam selesai. Kalau hanya wajib-wajib 2 jam itu selesai. Nggak boleh kita main-main di sini. Dalilnya banyak dan ini paling afdolnya ibadah. Ya, bilang man kharaja min baitihi lam yaksid illa ilman kana fi sabilillahi hatta yarji'. Keluar dari rumah tidak ada tujuan kecuali cari ilmu, maka dia terhitung fisabilillah, jihad fisabilillah sampai dia pulang. Kalau dia ditakdir di tengah jalan atau di tempat yang mencari ilmu mati, maka dia akan digolongkan orang yang berjihad fisabilillah di hari kiamat. Ini termasuk bagian jihad, saudara. Apalagi dikala orang meninggalkan ilmu yang wajib, Anda menghidupkan ilmu yang wajib. Hebat. Ini dikatakan al-ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan ajaran Nabi dikala orang-orang mematikan ajaran Nabi Muhammad. Coba bisa bergeser ke situ kosong, itu akan lebih pas. Sini kosong ya, Hasan. Jadi biar nggak ngumpul di situ semuanya. Ya. Ada satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang kalau berjalan di satu jalan, Anda dari rumah ke sini cari ilmu, ini jalannya ke surga dimudahkan oleh Allah. Ini masuk surga ini harus ada jalan yang berbahaya, saudara. Pertama, orang masuk surga itu harus matinya husnul khotimah. Kedua, orang masuk surga tadi itu harus selamat daripada fitnatul qabr. Pertanyaan mungkar dan nakir. Hisabnya harus dia lolos. Timbangan amal kebaikannya harus itu mantap.
dan seterusnya sampai meniti jembatan Sirat. Ini yang cari ilmu ini, ilmu yang manfaat ya, maka jalurnya ke surga dimuluskan oleh Allah. Banyak nanti akan kita dengarkan itu semuanya. Di antara ayat-ayat, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi, Allah menyatakan tiada Tuhan kecuali Dia Allah. Siapa menyatakan la ilaha illallah? Allah pertama. Kedua, wal malaikah, para malaikat Allah, makhluk yang suci, yang tidak kenal syahwat, yang selalu mulai diciptakan dalam keadaan ibadah oleh Allah sampai hari kiamat. Makhluk yang suci yang diangkat oleh Allah menjadi makhluk mulia. Yang kedua, orang yang berilmu, yang menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah. Peringkatnya Allah, malaikat, orang berilmu. Ini nggak main-main ini. Nomor 3, pertamanya Allah, keduanya adalah para malaikat, kemudian yang menyaksikan la ilaha illahu adalah orang-orang berilmu. Saksinya orang berilmu itu, saudara, itu menjadi bukti. Nah, itu menjadi bukti, diakui sah. Masya Allah. Dalam ayat ini Allah mengawali persaksian atas keesaannya la ilaha illahu pada dirinya sendiri, pada zatnya. Kemudian diteruskan para malaikatnya yang menyaksikan, lalu orang yang berilmu. Cukuplah ini sebagai bukti kemuliaan dan kebesaran orang berilmu. Persaksiannya adalah digandengkan bersama para malaikat dan persaksian Allah. Karena itu kalau ada orang itu tidak mengakui ahlul ilm, itu adalah sama dengan tidak mengakui kemuliaan para malaikat, sama dengan tidak mengakui kemuliaan Allah. Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya faman akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akramallaha. Muliakan ulama itu memang diperintah ya, diperintahkan muliakan ulama itu, muliakan ulama. Karena mereka ini pewarisnya para nabi. Karena itu siapa yang menghormati ulama, menghormati aku, kata Rasulullah. Siapa yang menghormati aku, menghargai Allah. Mafhumnya, jangan menghina ulama, karena kamu itu menghina nabi. Menghina nabi itu berarti menghina Allah. Karena itu mengerikan ya. Kalau ada orang kebiasaan mencaci-caci ulama itu ya, awas, hati-hati itu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu, dan orang yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat lagi oleh Allah. Manusia secara keseluruhan ini dimuliakan karena akal. Walaqad karramna bani Adam.
Allah memuliakan Bani Adam, manusia. Kenapa? Karena dikasih akal. Kalau bukan karena kemuliaan akal, ya binatang lebih unggul dari kita. Kalau diukur karena larinya, ya kuda lebih kuat larinya dari kita. Karena itu yang juara lari itu coba diadu dengan kuda balap, kalah. Renang, ya lumba-lumba lebih indah renangnya. Apalagi? Oh, kekuatan, ya kalah sama sapi, kalah sama kerbau. Oh, keberaniannya, coba diadu sama singa. KO 2 menit itu. Kalau begitu, apa yang menjadi manusia dimuliakan oleh Allah? Al-agal, bi'agal, dengan akalnya. Sampai gajah yang begitu kuat nurut sama manusia, bi'agli. Sapi yang begitu kuat nurut dengan manusia, bi'agli. Singa yang begitu ganas nurut dengan manusia, bi'agli, karena sebab akalnya. Wa qad karramna Bani Adam, secara keseluruhan. Di antara Bani Adam ini ada lagi dipisah, orang yang beriman lebih dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Mulia di dunia itu manusia, tapi bisa terhina lebih daripada binatang nanti ada di akhirat karena kekufurannya. Karena tidak ada binatang yang disiksa di neraka. Di antara orang beriman ini ada yang dipilih lagi, diangkat derajatnya lebih tinggi lagi, yaitu orang beriman yang berilmu. Walladzina utul ilma darajat, bukan satu darajat atau darajatain, darajat, banyak derajat. Allah juga menggambarkan di sini, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah, yaitu para ulama, dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Ini bukan istifham untuk kita jawab, ingkari ini. Yang enggak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. La fid dunya wala fil akhirah la yastawun. Di dunia nanti lihat, ini orang berilmu temenan ya, mereka ahlul khusyuk, ahli qiyamul lail, ahli baca Quran, dia dakwah setiap saatnya, dia khidmat kepada umat, dia nggak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di akhirat apalagi maksudnya mereka tidak akan pernah sama selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Sama Anda dengan Imam Syafi'i, ilmunya dipelajari mana-mana, 1000 tahun meninggal dunia lebih. Sama Anda dengan Al-Habibullah Haddad, sama dengan Wali Songo misalnya, sama. Pertanyaannya apa membedakan? Sama manusianya kok, sama berimannya. Apa yang membedakan? Mereka ahlul ilm, kita bukan ahlul ilm, saudara. Mereka ahlul ilm. Karena itu ahlul ilm ini, mereka itu adalah orang-orang yang hidup selamanya. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Ambil kemuliaan dengan ilmu, maka kamu akan menjadi hidup selama-lamanya. Karena manusia ini pada hakikatnya seperti mayit. Tapi ahlul ilm adalah selalu hidup walaupun sudah dikubur, saudara.
walaupun sudah dikubur. Insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu dengan derajat yang banyak. Darajat jamak muannas salim. Berapa derajat? Banyak sekali. Maka mustahil terjadi kesetaraan di antara para ulama yang mengamalkan ilmu tentunya ya dengan mereka yang tidak berilmu. Berbeda sekali. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di atas selain mereka dengan derajat yang banyak. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah meninggikan para ulama di hari kiamat di atas orang berilmu yang di atas orang yang beriman, berilmu, beriman nggak berilmu. Derajat beriman berilmu ini diangkat derajatnya Allah dengan jarak dengan 700 derajat. Jarak antara dua derajat adalah sejauh perjalanan ditempuh 500 tahun. Apa perbedaan derajatnya kepala desa dengan presiden? Sehingga seluruh kepala desa tadi itu di satu negeri harus patuh dengan instruksi satu presiden. Apa yang membedakannya? Sama-sama ini orang Indonesia, sama-sama manusia, sama-sama insinyur misalnya. Apa yang membedakan? Derajat yang membedakan. Kalau kita hitung derajat kepala desa sampai ke presiden berapa derajat? Kepala desa kalau naik pangkatnya jadi apa? Camat. 1. Camat kalau naik pangkatnya jadi apa? Bupati. 2. Bupati kalau naik pangkat jadi apa? Gubernur. 3. Gubernur kalau naik pangkat jadi apa? Menjadi menteri misalnya. 4. Menteri kalau naik pangkat jadi apa? Wakil presiden misalnya. 5. Baru tadi presiden. Ini cuma 6 derajat bedanya. Perbedaan 6 derajat ini bisa menjadikan seluruh kepala desa patuh kepada presiden satu. Ini bukan 6, 700 derajat. 700 derajat. Kepala desa supaya jadi camat bagaimana? Mungkin belajar lagi 4 tahun misalnya naik pangkat. Camat supaya jadi bupati mungkin belajar lagi 6 tahun misal nih. Ini derajat yang satu dengan derajat yang kedua 500 tahun. Perlu umur berapa itu kira-kira? Karena itu Lambok punya cita-cita anaknya jadi ulama besar. Nggak ada kadang-kadang lebih bangga anaknya punya titel walaupun pengangguran. Punya titel walaupun tidak punya pekerjaan. Jadikan hafidul Quran anak kamu, jadikan faqih anak kamu, jadikan mufassir anak kamu. Begitu loh, punya niat yang top gitu loh. Kok eman gitu loh. Anaknya 10 kalau anak singer ahli agama sama sekali. 7 bahasa dikuasai, cuma ngartikan surat Al-Fatihah nggak bisa. Ayah nggak top kira-kira ini. Sayangnya. Karena itu ayo kita punya niat yang istimewa. Ini nggak main-main ini kalau menguasai ilmu yang diwariskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kepada umatnya. Nah, beliau Habib Zain bin Smith berkata, kenapa sih Allah muliakan orang alim ini? Semua ini dikarenakan ilmu adalah pondasi setiap ibadah dan sumber segala kebaikan. Iya saudara, semua kemuliaan itu harus berasaskan dari ilmu, dan ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Anda sudah sholat berapa tahun?
sekian puluh tahun sholat. Kalau ditanya artinya surat Al-Fatihah, artinya tasyahud, nggak ngerti. Loh, kenapa nggak didasari dengan ilmu ibadah ini? Kadang-kadang kita hafal rotib, hafal, artinya nggak ngerti. Loh, kenapa nggak dipelajari gitu loh? Pelajari itu supaya menjadi kuat ibadah kita, nggak hanya sekedar menjadi bacaan, jadi gerakan, saudara. Yang dibaca surat Al-Fatihah pikirannya sarung, pikirannya syuhul, pikirannya pasar. Anda beribadah tidak asasul ilim. Subhanallah. Karena itu penting ya untuk kita betul-betul menghargai ilmu ini. Kemudian sebagaimana kebodohan adalah pangkal setiap keburukan dan sumber segala bencana. Iya saudara, kebodohan itu adalah sumber bencana. Ada nasihatnya Sayyidina Ja'far Shadiq ini. Sayyidina Muhammad Al-Bagir, nasihat kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Nasihatnya begini, atau Sayyidina Ja'far Shadiq nasihat kepada Sayyidina Musa Al-Kazim. Al-ilmu jamil wa bi wa bika ajmal wal jahlu gabih wa bi wa bika akbah. Putraku, ilmu itu elok, indah, tapi kalau ilmu itu pada aku dan kamu lebih indah karena kamu cucunya Nabi. Bodoh itu adalah tercelah jelek. Kalau bodoh itu pada aku, pada kamu, itu lebih jelek. Anaknya orang alim nggak ngerti apa-apa, anaknya petani ahli ilmu. Anda bisa bayangkan, paham ya? Nah, karena itu ayo kita kembali lagi kepada syarafu al-aba wal ajdad bil ilm wal amal ya. Kemuliaan datuknya kita itu karena ilmu dan amal. Kalau kosong ya repot. Akhirnya cukup menjadi anak turunan tapi tidak menurunkan ilmu dan amalnya nantinya. Naam. Kebodohan adalah sumber keburukan dan akar daripada segala yang merugikan. Kebodohan orang yang bodoh itu termasuk dalam keumuman hadis Nabi, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'allima. Ada hadis Nabi gini, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat loh. Mal'unun ma fiha, semua yang di atas dunia, yang di dalam dunia semuanya dilaknat, jauh dari rahmat Allah, illa kecuali tiga ini yang dirahmati Allah. Dzikrullah, zikir kepada Allah. Inti mau baca Quran, inti mau sholat, inti apa, itu namanya zikir semuanya. Au aliman, atau orang yang berilmu ngajarkan ilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Yang lainnya terkutuk semuanya. Karena itu kalau orang meninggalkan ilmu, la punya ilmu, wala belajar ilmu, wala dzikir kepada Allah, awas, hati-hati, ini ba'id dari rahmat Allah, ini jauh dari rahmat Allah, bisa mendapatkan laknat Allah nanti. Awas, hati-hati. Sayyidina Ali berkata, tidak ada musuh yang lebih berbahaya dibandingkan kebodohan. Ya. Anda ini jangan menjadikan orang yang lengket dengan kebodohan, musuhi, nggak boleh ada kebodohan. Anda nggak tahu sampai sekarang ya, yang membatalkan wudu belajar itu musuh kamu, itu serang kebodohan kamu. Anak-anak kamu nggak ngerti masih ya tentang masalah tauhid ya, agidatul awam nggak hafal aja
untuk menghafalkan. Itu musuh paling utama adalah kebodohan. Seorang akan memusuhi apa yang tidak ia ketahui, ya. Saudara, kalau Anda tidak tahu jalan, Anda akan tersesat. Anda tidak tahu menyetir, Anda akan menabrak sana, menabrak sini. Wakif Anda tidak tahu agama, kemana arahnya kira-kira? Anda ingin selamat dari neraka, ya harus punya ilmu agama dong, untuk Anda amalkan. Anda kepingin masuk surga, ya harus tahu ilmu agama. Koreksi anak-anak kita semuanya, ngerti apa enggak? Tanya mereka. Kalau enggak, apa yang harus kita lakukan? Udah, kita serahkan dengan musuh utama kita, itu kebodohan. Nah, karena itu harus bersemangat lagi untuk mencari ilmu. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.